Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Dedi Gunawan Satya Putra dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan berjumpa kembali di dalam program Sapaan Gembala GKI. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk firman yang hendak kami baca renungkan. Roh Kudus menyertai dan menolong kami untuk boleh menghidupi firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah orang Kristen generasi kedua. Orang Kristen generasi kedua. Untuk itu saya bacakan bagian firman Tuhan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat kelima, demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dalam ayat yang kelima ini Ayub menyebutkan dua sumber pengetahuannya tentang Allah. Yang pertama adalah mendengar, kedua adalah melihat. Yang pertama itu membentuk pemahaman, biasanya mudah dilupakan karena kesannya lemah. Yang kedua itu membentuk pengalaman, dan ini kesannya kuat, sehingga sulit untuk dilupakan dan akan teringat untuk jangka waktu yang cukup panjang. Kita melihat bagaimana setelah Ayub mengalami malapetaka dan penderitaan yang luar biasa, dikatakan Ayub itu melihat Allah. Ayub baru mengalami Allah secara pribadi. Ia masuk ke dalam sebuah wawasan baru, bukan hanya sekedar mendengar cerita, bukan hanya sekedar berita, bukan hanya sekedar kata orang. Tetapi Ayub kini mengalami sendiri penyingkapan-penyingkapan yang mencerahkan pikirannya dan membaharui mengisi hatinya. Kitab Ayub mengisahkan pergumulan manusia sepanjang masa. Karena itu juga menyisakan pertanyaan yang perlu kita jawab sepanjang umur hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana respon iman kita dalam kondisi-kondisi yang sulit, dalam kondisi-kondisi yang pahit seperti yang dialami oleh Ayub. Siapakah Tuhan buat kehidupan kita? Menarik sekali, ada sebuah kesaksian dari seorang anak muda yang kita katakan dialah orang Kristen generasi kedua. Karena apa? Karena dia dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristen. Ayah dan ibunya adalah orang Kristen. Anak ini rajin ke sekolah minggu, ke remaja, ke gereja, aktif di dalam pelayanan, sehingga dia menjadi begitu biasa di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Sampai satu waktu dia merasa bahwa dia seperti seorang yang mati rasa karena biasa dalam kehidupan bergereja. Bahkan dia harus mengakui bahwa dia sesungguhnya tidak lagi meyakini apa yang dia pahami. Maka disitulah kita melihat anak muda ini hanya berhenti pada pemahaman. Dan dia sangat jarang mempunyai pengalaman iman di dalam Tuhan. Karena itulah dia bergumul dengan kondisinya. Sampai satu hari ketika dia kelas 3 SMA, dia bergumul karena ada tekanan yang begitu berat buat dia tentang masa depan, masuk ke perguruan tinggi yang mana. Di dalam sebuah kesempatan Natal, dia masuk ke gereja, dia berdoa, dan dalam kebingungan, keputusasaan, bahkan ketakutan akan ketidakpastian masa depan, dia berdoa, dan di dalam keraguan, ketakutan, kebingungan harus berdoa mulai dari mana, teringatlah dia akan sebuah lagu yang mulai mengisi pikirannya. Lagu itu berkata, "Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang." Segera anak ini menangisi dirinya, menyadari betapa selama ini telah menjauhi Tuhan yang sesungguhnya begitu dekat di dalam kehidupan dia, yang memelihara bahkan sedang berkarya dalam sepanjang kehidupannya. Saudara, itulah yang kadang dialami oleh orang Kristen generasi kedua. Bisa saja ia ada di dalam lingkungan gereja, bahkan didukung oleh orang-orang sekitar yang aktif di dalam kehidupan Kristiani. Tapi sesungguhnya dia hanya tahu tentang Allah, kata orang, menurut cerita orang, menurut berita-berita. Tapi ketika dia mulai bergumul, dia menyadari bahwa ada ruang yang kosong di dalam relasinya dengan Allah. Dan itu membutuhkan jawaban yang harus diisi
bahkan dalam setiap situasi. Apakah Anda dan saya juga termasuk generasi kedua yang kaya dengan pengalaman karena mendapat banyak cerita, sering membaca berita, tetapi itu semua kata orang. Tapi marilah kita membangun pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kita akan coba merenungkan sejenak perjalanan iman kita. Seraya kita mendengarkan nyanyian yang akan dinyanyikan oleh para pendeta emeritus kita. Sebuah lagu yang berjudul Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Dan ini sudah pernah diangkat oleh Ignite GKI dan ada di dalam YouTube. Bapak Ibu, mari kita coba merenungkan apakah sungguh apa yang para pendeta kita ajarkan, bahkan yang sudah mereka teladankan, sebagaimana mereka ucapkan dengan mulut, itu mereka juga tunjukkan dalam hidup. Itu juga ada dalam diri kita. Mari kita bersama-sama menyimak, merenungkan, dan berikan jawaban. Sebagaimana judul lagu ini. Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan ujian fana, hanya Engkaulah pusaka bakat. Raja di sorga, Engkau bagiku, harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan